Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam kayu manis yang gak jauh salam temannya Zionis. Kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Walhamdulillahilladzi razaqana bil iman wal islam wal ukhuwah. Walhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Pertama-tama yang saya hormati, semoga senantiasa di dalam lindungan keberkahan dari Allah kepada Bapak Ustaz Eko. Siapa lagi? Ustaz Hamil, Masya Allah ya. Moga-moga ibu-ibu semua juga yang saya sayangi, Ketua SPI Ibu Susiemi, dan kepada seluruh pengurus SPI dan ibu-ibu semua yang hadir di sini. Sebelum kita mulai, katakan dulu takbir. Kalau takbir itu harus menggetarkan musuh. Takbir. Iya, alhamdulillah. Hari ini nggak berpanjang-panjang. Hari ini kita akan membahas mengapa sih terjadi krisis Palestina, ya. Jadi kita lihat, ini sengaja saya senang banget kalau jelas banget gambarnya. Ini adalah peta Palestina yang sudah semakin menyusut. Nanti saya jelaskan. Ini cuma judulnya dulu. Ini adalah peta Palestina yang menyusut. Mengapa bisa menyusut? Salah satunya adalah karena kita abai. Karena kita tidak peduli. Karena kita selama ini tidak mau berjuang untuk Palestina. Oke, lanjut. Ini awalnya pakai dua, tapi belum apa-apa udah nyalain. Oh, alhamdulillah, ini lebih modern. Nah ini adalah peta Palestina. Palestina ini adalah sebuah negara, luasnya 27.000 km persegi antara benua Eropa, benua Asia, dan benua Afrika. Ini adalah, ada yang tahu ini negara mana? Ya. Ini jarak, kalau kita bicara Palestina, jangan lupa hatinya, jantungnya Palestina itu adalah di kota Al-Quds, atau kalau orang Kristen menyebutnya Yerusalem. Ya, kalau orang Yahudi menyebutnya Ursalim. Kalau kita menyebutnya Al-Quds, kenapa? Karena di dalamnya ada Masjid Al-Aqsa. Jaraknya dari Indonesia ke Masjid Al-Aqsa adalah 8.445 km. Dekat apa jauh? Berapa jam kalau naik pesawat? 11 jam. Sama kayak kalau kita ke Jeddah, kita ke Madinah, kita ke Turki juga 11 jam. Tapi bedanya kalau kita ke Mekah, di situ ada Masjidil Haram, tempat kita menunaikan ibadah umroh dan haji. Sampai sekarang terasa dekat, jauh di mata, tapi kalau bicara soal Masjid Al-Aqsa, kita akui aja, jauh di mata, jauh di hati. Bahkan kita itu kalimatnya Masjid Al-Aqsa kalau lagi ada agresi seperti ini saja. Ya, oke, kita lanjutkan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak awal sudah berusaha mendekatkan Masjidil Aqsa kepada kita, yaitu di dalam satu surat yang bukan satu-satunya surat bercerita tentang keutamaan Palestina, yaitu surat Al-Isra ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi, ayo ikut bersama-sama. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram
dari Australia namanya Michael Dennis Owen. Kita diam. Bahkan Perdana Menteri Israel pada waktu itu, Golda Meir, mengatakan, saya bangun tidur, saya takut orang-orang Islam semua menyerang kami. Ternyata aman-aman aja, umat Islam gak ada yang protes, masjidnya dibakar. Berarti memang ini bagian dari sana kita. Mungkin ibu bilang, saya belum lain, Ustazah belum bilang, ya alhamdulillah. Tapi kalau yang terjadi sekarang kita juga diam, ini akan menjadi tanggung jawab kita. Pertanyaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisrakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu di Masjidil Aqsa dinaikkan, diangkat ke Sidratul Muntaha. Pertanyaannya, kenapa sih harus transit dulu di Masjidil Aqsa? Kenapa tidak langsung dimi'rajkan dari Masjidil Haram? Pertanyaannya, mungkinkah, bisakah Allah memi'rajkan langsung dari Masjidil Haram? Bisa atau tidak bisa? Bisa. Mengapa Allah mentransitkan dari Masjidil Aqsa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin agar kita paham bahwa Masjidil Aqsa itu sangat penting bagi umat Islam. Bahkan tidak ada satu tempat pun, tidak ada satu kejadian pun di mana para nabi dan semua rasul sholat berjamaah bersama di Masjidil Aqsa diimami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah terjadi lagi, hanya terjadi di peristiwa Isra dan Mi'raj. Oke, ini siapa yang tahu? Ini adalah Masjidil Aqsa. Yang mana sih Masjidil Aqsa? Ibu-ibu yang di depan, silakan. Saya kasih tahu ya, ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Siapa yang mengatakan Masjidil Aqsa nomor 1, tunjuk tangan. Baik. Yang mengatakan nomor 2? Oke. Yang lain? Ada yang mau bicara? Iya, ini adalah Masjidil Aqsa itu satu komplek. Ustazah kok kalau di internet tidak ada ini? Kata internet ini. Kalau berburu jangan sama internet. Bergurunya dengan para ulama khususnya Palestina sudah mensepakati itulah Masjidil Aqsa. Luasnya 14,4 hektar persegi. Tapi ibu, di sini banyak sekali, lebih dari 200 itu semua Islam. Minimal kita tahu, lihat gambar ini kita tahu. Coba, ada yang bawa handphone nggak? Banyak. Handphonenya satu ya. Gak ada, oke deh. Saya jadi curiga, jangan buat punya ibu. Soalnya ditanyain gak tahu. Jadi kalau kita bilang Masjidil Aqsa dari umat Islam, kita harus tahu yang mana Masjidil Aqsa. Oke? Ini mana ini? Ini namanya Masjid Jami' Al-Qibli, atau disebut Masjid Jami' Al-Qadim. Jadi yang pertama kali dijadikan tempat sholat oleh Nabi Adam alaihissalam itu adalah masjid ini. Yang kedua ini namanya Masjid Kubah As-Sohroh. Kubah itu artinya kubah, Sohroh artinya batu besar. Al-Hajar Al-Kabir, ya, batu besar tempat Nabi berdiri ketika diangkat ke Sidratul Muntaha. Tapi waktu Rasulullah SAW hijrah, ini belum ada di bangunan-bangunan ini. Dia baru ada batas dan arah kiblat. Ini musola Al-Marwani. Mana musolanya? Ada di bawah tanah. Waktu Masjidil Aqsa dikuasai oleh tentara Salib, ini adanya di bawah tanah. Dijadikan sebagai tempat menambahkan menyimpan kuda-kuda tentara Salib. Ya, ini perhatikan ibu-ibu. Ini ada masjid namanya Masjid Burok, berdekatan dengan Masjid Jami' Al-Qibli. Ini namanya tembok buruk. Ada yang tahu kenapa namanya tembok buruk? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj menambahkan buruknya di sini. Tapi ketika tahun 67 penjajah
berhasil menguasai Masjidil Aqsa, inilah tempat yang pertama kali beliau hancurkan, mereka hancurkan, dan ini dijadikan tempat untuk beribadah mereka yang dilakukan dengan sebut tembok. Lebih terkenal tembok ratapan daripada tembok buruk. Kita tetap menyebutnya tembok buruk. Ya, oke, lanjut. Nah, kalau kita bicara soal Palestina, apa tadi jantungnya Palestina ada di mana? Masjidil Aqsa, di kota Al-Quds. Ada istilah Baitul Maqdis dan istilah Al-Aqsa. Jangan bingung karena dua-duanya sama. Masjid Al-Aqsa itu adalah nama yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Isra ayat pertama. Tapi Baitul Maqdis itu adalah istilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah di dalam hadis Isra Mi'raj bicara atau menyebut Baitul Maqdis. Sebagai umat Islam, kita harus yakin bahwa masalah Palestina ini adalah pertama masalah orang Arab, kedua masalah Palestina, kedua masalah bangsa Arab, ketiga masalah kita semua. Makanya kita sebagai akidah kita harus mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW telah memberikan banyak sekali hadis-hadis dan ayat-ayat terkait keutamaan Baitul Maqdis atau keutamaan Masjidil Aqsa. Tapi hari ini saya tidak akan mengutip satu-satu. Saya berharap nanti SPG bisa melanjutkan ya dengan membuat kajian-kajian terkait ayat-ayat ini. Oke, Baitul Maqdis dalam Al-Quran dan Baitul Maqdis di dalam Al-Sunnah. Ketika di dalam Al-Quran, jangan salah, tidak hanya di dalam surat Al-Isra, ibu-ibu, tetapi keutamaan Masjidil Aqsa ini ada lebih kurang 11 ayat. Ketika Allah bercerita tentang Masjidil Aqsa, Allah menyebutnya dengan keberkahan. Allah menyebutnya juga dengan kesucian. Allah juga bercerita tentang sumpahnya Allah. Allah juga bercerita tentang janji Allah bahwa Masjidil Aqsa Palestina itu akan diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Kemudian lokasi kisah-kisah di dalam Al-Quran, lalu perubahan arah kiblat, kemudian peristiwa Isra dan Mi'raj, kemudian perusakan dilakukan oleh Yahudi terhadap Baitul Maqdis. 8 poin ini, halo? Assalamualaikum. Palestina merdeka. Oke, dan nggak bohong. Palestina merdeka. 8 ayat ini nggak bakal ada hoaxnya karena bisa langsung dicari ya. Tetapi ibu-ibu saya nanti akan lebih fokus ke sejarah karena memang permintaan sejarah ini Al-Quran ada 11 ayat ya tentang keberkahan, kesucian dan seterusnya. Kemudian dari hadis, apa keutamaan Masjidil Aqsa? Nah, ingat saja pertama, kedua, ketiga. Pertama, dia adalah kiblat pertama umat Islam. Coba, pertama adalah kiblat pertama umat Islam. Kedua, masjid kedua yang dibangun. Ketiga, tempat ketiga yang sangat disarankan bagi kita untuk didatangi, terutama dalam keadaan merdeka. Ya, kiblat pertama umat Islam. Rasulullah SAW sejak awal itu sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Baru setelah hijrah, 17 bulan setelah hijrah, Rasulullah SAW disuruh menghadap ke Masjidil Haram. Karena apa? Karena orang Yahudi menganggap Raja Sulaiman, Raja Daud itu adalah nabi yang beragama Yahudi. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW sholat menghadap Masjidil Aqsa, mereka bilang, "Loh kok ngadep ke kiblat kita?" Makanya kita kalau ngomongin soal Palestina dengan orang Yahudi, nggak ketemu kalau kita bahas secara akidah. Kenapa? Mereka bilang itu tempat mereka karena ada Nabi Daud, Nabi Sulaiman yang menurut mereka
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Masjidil Haram. Masjid apa, Bu? Rumah. Lalu masjid apa lagi? Masjid Al-Aqsa. Wa kam bainahuma. Kedua Masjidil Aqsa berapa jaraknya ya Rasulullah? 40 sanah, 40 tahun. Maka ulama sepakat yang membangun Masjidil Haram dan membangun Masjidil Aqsa itu orangnya sama, yaitu dia semangat anak yaitu salah. Nabi Ibrahim itu cuma melakukan taksisnya saja, Nabi meninggikan fondasinya. Tapi yang mendirikan pertama itu taksisnya itu adalah Nabi Adam alaihi salam. Mana ayatnya? Surat Al-Baqarah akhir juz 1. Wa idzarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Ismail yarfa'u qawa'ida minal baiti, meninggikan fondasi Baitullah. Sampai sini paham? Oke? Bisa lanjut? Jangan salah lagi ya. Oke, lanjut. Kemudian yang ketiga. Pertama tadi apa? Yang kedua, yang ketiga, la tusyaddu rihal. Tidak boleh kamu benar-benar berjuang untuk melakukan perjalanan. Illa ala fati masajid, kecuali ketika Masjidil Haram, wa Masjidil Hadza kata Rasulullah, masjid ini, wa Masjidil Aqsa dan Masjid Al-Aqsa. Yang lain apa? Bumi Isra Mi'raj, bumi para nabi dan seterusnya. Tapi yang tiga ini yang paling utama. Pertama, kedua, ketiga. Ibu-ibu, halo? Tidur. Itu saudara tadi biasa lagi di bawah, sampai tidur ya? Coba tidur. Saya kurang tidur nih sudah sebulan ini. Sampai badan saya sampai tiduran. Ibu-ibu, ya? Mau ngomong apa sih tadi ya? Kita lanjutkan dulu ya. Oke. Nah ini tadi sudah. Nah kita lanjutkan kembali. Nah ini ya banyak hadis-hadisnya. Kalau ada yang nanya, Ustazah boleh nggak saya minta materinya? Boleh, tapi ada syarat. Harus disampaikan kembali. Kalau cuma bagi sekedar laptop, haram mengambilnya. Paham ya? Saya akan ridho kalau ngambil materi saya cuma bagi simpan di laptop, haram hukumnya. Tapi kalau ngambil disampaikan kembali, halal 100%. Siapa yang udah nyimpen materi saya tapi nggak pernah disampaikan ke orang lain? Balikin, bayar, nggak ada lah, 1 juta buat donasi. Rasain. Oke, kenapa ini terjadi? Allah saja awal mengatakan di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 73. Walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd. Ya, dikatakan di situ illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Ini yang biasanya dibukain pas saya lagi terus saya tanya apa artinya? Jawabnya bareng gak tahu. Orang kafir sebagian menjadi penolong dengan sebagian yang lain. Mereka saling tolong. Kalau kalian tidak melakukan itu, saling menolong sesama kalian, takun fitnatun fil ardi, akan terjadi fitnah yang luar biasa dan kerusakan yang luar biasa di muka bumi. Nanti kita lihatin video-video kerusakan yang ditimbulkan karena kita tidak membantu saudara kita sudah lebih dari 1 abad. Nah ini dia, kau tetaplah Palestina.
Ibu-ibu, perhatikan gambar ini. Ini ketika Palestina masih berada di bawah Ottoman Empire, Turki Utsmani, masih utuh sampai ke Beirut, Yordania. Ini yang disebut negeri Syam. Negeri Syam itu Palestina, Beirut, Lebanon, Yordania, dan Syria, itu namanya bumi Syam. Dan dia merupakan pusat jihadnya umat Islam, pusat ibadahnya umat Islam. Kalau semua udah nyerah, udah habis nih. Makanya sekarang di Yordania, Lebanon, Syria ini sedang diacak-acak oleh musuh Islam. Mereka mau ngacak Palestina, tapi Palestina tidak pernah menyerah. Lalu ini antara selesai Perang Dunia Pertama sampai selesai Perang Dunia Kedua, kita lihat ya, ini sudah mulai berkurang. Dan ini sekarang Palestina pada saat ini sedang berada di bawah kerajaan Inggris. Kenapa di bawah kerajaan Inggris? Karena Turki Utsmani ketika Perang Dunia Pertama kalah, sehingga Palestina di bawah kekuasaan Inggris. Paham? Ini sudah mulai berkurang. Nah, tahun 1917 nih, sebelum kita masuk ke sini, sebelumnya ketika Sultan Abdul Hamid II sudah mulai merasakan sulit, banyak hutang karena kalah perang. Ya, ada seorang laki-laki brewok, bukan ustadz ya, brewok, yang datang kepada Sultan Abdul Hamid II. Dia bilang, kami tahu kalian sedang susah. Saya bawa uang 150.000 pound sterling untuk kamu, untuk Sultan, asal mau menyerahkan Palestina kepada kami. Sultan Abdul Hamid II ngomong. Ya, itu sekitar tahun 1900, hampir sekitar 1900-an, setelah tahun berapa? Kalah. Lalu Turki Utsmani kalah, Palestina di bawah kerajaan Inggris. Tapi masih begini nih, masih banyak wilayahnya, tapi sudah berubah. Yang menguasai sudah berubah. Tadinya Inggris cuma menguasai Mesir, tapi Inggris kemudian menguasai Palestina, Transjordan, dan seterusnya. Beirut kemana? Beirut diambil sama Yordania. 1917, ya, Menteri Luar Negeri Inggris yang namanya Sir Arthur Balfour, dia bikin surat deklarasi yang dikenal dengan Deklarasi Balfour 2 November 1917. Apa isi surat itu? Membalikan tanah Palestina. Surat ini ditujukan kepada siapa? Kepada Rothschild. Siapa Rothschild? Rothschild itu Yahudi yang paling kaya, yang memberikan sumbangan paling banyak kepada organisasi Zionis. Dia bilang apa? Saya berikan tanah ini untuk Zionis. Nah, 1917 mulai banyak nih orang Palestina yang datang. Tambah banyak. Lalu kemudian kita lihat ya, kemudian selesai Perang Dunia Pertama, berdiri PBB bilang, ini berapa banyak orang Yahudi, orang Arab juga pada marah, bangsa-bangsa Arab. Sudah muncul banyak perang. Kata PBB gini, ya udahlah, daripada berantem bagi dua aja deh Palestina. Terus dibagi dua deh. Zionis dapat berapa Yahudi? 54%. Orang Palestina dapatnya 45%. 1%-nya dikuasai oleh, masih di bawah teritori internasional. Pertanyaannya, sebel gak dengernya? Ada orang yang datang ke rumah ibu, dia bilang numpang tinggal. Itu kan ada pendatang itu kan gak punya rumah, ya. Jadi dia bilang, Bu, boleh gak saya numpang, Bu? Boleh. Tadi dikasih kamar, dikasih makanan. Seminggu kemudian dia bilang, anak-anak saya boleh ikut gak, Bu? Oh boleh, itu orang Islam kan baik ya. Lalu setelah sebulan kita diusir. Apa kita mau menyerahkan rumah kita? Nggak mau tuh, ya. Oke. Nah kemudian setelah ini pembagian, lalu tahun 48 ketika tambah banyak orang Yahudi, kemudian terjadi perang antara Yahudi
didukung oleh negara-negara besar Inggris, Prancis dan seterusnya, melawan siapa? Melawan bangsa Palestina. Ya, bangsa Palestina tahun 48, dan walaupun dibantu oleh bangsa Arab, negara-negara Arab, kalah Palestina. Kenapa? Karena waktu itu mereka berperang bukan di atas tauhid, tapi berperang di atas kesukuan, Pan-Arabisme. Kalah, akhirnya terjadi satu hari kemudian terjadi pembantaian seperti yang kita lihat. Saya sedih banget melihatnya ya. 15.000 orang Palestina dibantai, syahid lebih dari 750. Jadi waktu itu yang berkuasa di Palestina itu cuma satu, yang namanya PLO. Ya, PLO. Waktu itu PLO bilang mana area Palestina, udah kita lagi perang, kalian keluar dulu aja. Nanti kalau kita perangnya tenang nih, nanti kalian balik lagi. Akhirnya 750.000 keluar dari Palestina, dan sampai sekarang mereka tidak bisa kembali. Tahun 48 disebut dengan perang Nakba. Lalu tahun 48 berdiri Israel, kita lihat ya, sekarang namanya bukan Palestina lagi, namanya Israel di peta-peta. Ya, tahun 48 Masjidil Aqsa belum dikuasai oleh Israel, tapi mereka penasaran dong, kenapa? Karena tujuan mereka itu memang ingin menguasai Al-Aqsa, menghancurkan Al-Aqsa dan menggantinya dengan kuil Sulaiman. Mereka penasaran, tahun 48 belum bisa, cuma dikasih Al-Quds Barat saja, padahal Al-Aqsa ada di Al-Quds sebelah timur. Akhirnya mereka perang lagi, dan pada 27 bulan Juni inilah Masjid Al-Aqsa berhasil dikuasai seluruhnya oleh Israel. Bukan hanya itu, bahkan Mesir pun ini sebenarnya Sinai, dan di sini ada dataran tinggi Golan, itu semua jatuh ke Israel, termasuk Gaza. Ya, lalu tahun 79 ini ada Camp David. Ini adalah pengkhianatan negara Mesir pertama kali kepada Palestina. Kenapa? Karena Anwar Sadat diam-diam bikin pertemuan di Amerika, bertemu dengan saya lupa presidennya ya, Ronald Reagan ya, atau Ronald Reagan kalau nggak salah ya. Itu bertemu dengan Menachem Begin. Apa kata Anwar Sadat? Itu kan sebenarnya Sinai kan dulu kamu kan berebut dari kami, balikin dong. Kata Israel, enak aja, nanti kalau dibalikin apa balasannya? Saya akui negara Israel, dan dikembalikan. Makanya setelah ini banyak negara-negara yang marah sama Mesir karena Mesir berkhianat kepada, padahal sebelumnya itu ada perjanjian antara negara-negara Arab ya, yang mengatakan ada 3 rules, tiga tidak boleh mengaku Israel, kedua tidak boleh melakukan perundingan, yang ketiga tidak boleh melakukan kerjasama. Tapi Mesir menjadi negara pertama yang berkhianat, dan sekarang kita kata tinggal 22% saja tanah yang masih menjadi milik bangsa Palestina, yang menjadi milik sebetulnya itu cuma di Gaza. Tapi kalau di tepi barat itu hanya simbol saja, sesungguhnya Israel yang menguasai. Nah ini ya, secara singkat ini kantor Balfour. Dan ternyata ibu, bapak-bapak semua, 1917 deklarasi Balfour. Negara Israel sudah berdiri belum? Belum. Negara Israel didirikan tahun berapa? Tanggal 14 Mei 1948. Lalu tahun 1920 itu orang-orang Yahudi sudah membuat tentara yang namanya Haganah, yang sekarang menjadi cikal bakal dari Israel Defense Force atau IDF, yang hari ini bunuhin saudara-saudara kita. Jadi negaranya belum berdiri, mereka sudah mendirikan tentara ini. Salah satu tentara perempuan. Nah ini ada video, saya perkenalkan. Suara yang ada di video ini adalah suara Kabula. Kita dengar ya, ini sejarah kalau diperhatikan. Silakan dengar. Dia tinggal di sana sejak 60 tahun dan mereka menetapkan Al-Quds sampai saat itu setelah dia bersih. Kemudian Mesir sudah beralih meminta di bagian utara Palestina, maka Palestina juga dikenal dengan Al-Quds. Nama Palestina bisa jadi berasal dari suku Palestina
mendapat melalui jalur darat. Dan berbaur dengan penduduk asli di negeri itu, dan wilayah itu disebut Palestina. Setelah itu silih berganti sebagai bangsa menguasai Palestina. Pemerintahan adalah pemerintahan Nabi Sulaiman, kerajaan Mesir, kerajaan Asyur, pemerintahan Babilonia, pemerintahan Persia, pemerintahan Yunani, pemerintahan Mekah, pemerintahan Islam dan Muslim 100 tahun. Selama berabad-abad, penduduk Muslim, Kristen dan Yahudi hidup berdampingan secara damai di Palestina. Pada akhir abad ke-19, skema rencana Zionis mulai muncul. Fase pertama persoalan Palestina meningkat. Pada tahap itu, populasi Palestina berjumlah sekitar 460.000 orang, sedangkan saat itu populasi lebih dari 3%. Seiring meningkatnya nasionalisme di Eropa, tekanan terhadap orang yang dibutuhkan, mereka kemudian mulai mengambil tidak untuk pindah dari negeri mereka, tapi kembali. Inilah yang menjadi pembahasan jurnalis Yahudi Theodor Herzl menulis buku dari sistem yang menunjukkan ayat untuk menyebutkan orang-orang yang berdosa, yakni Palestina, Argentina, dan lain-lain. Beberapa konferensi yang diadakan berturut-turut untuk mengumpulkan dana dan mempergerakan Zionis. Pilihan jatuh pada Palestina. Sementara Yahudi yang berkembang di Inggris, Amerika dan negara lain memberikan pemerintahnya untuk dibuat tujuan mereka. Maka dimulailah imigrasi ke Palestina. Sejumlah 25.000 orang ini bermigrasi ke Palestina dari Eropa dan Amerika. Maka jumlah populasi yang meningkat. Kita akan melihat bagaimana kelompok besar imigrasi akan membawa ideologi yang berbeda. Dengan gelombang imigrasi, persoalan mata pencarian dan kepentingan tadi asal Palestina dibuka. Pada tahun 1861, para tokoh Arab menuntut pemerintahan Islamnya untuk menghentikan imigrasi Indonesia ke Palestina dan melarang pemilikan tanah di Palestina. Tetapi imigrasi orang Yahudi tidak berhenti. 40.000 orang Yahudi terus bermigrasi ke Palestina. Populasi Yahudi mencapai 8%. Dengan melemahnya kekaisaran Utsmania dan berakhirnya Perang Dunia I, Inggris dan Prancis membagi wilayah Syam berdasarkan perjanjian Sykes-Picot. Kemudian Inggris menguasai Palestina berdasarkan konferensi saat itu dan sepakat untuk memenuhi deklarasi Balfour. Apakah deklarasi Balfour? Pada tahun 1917, Inggris memberikan janji rahasia mendukung orang-orang Yahudi membangun tanah air nasional mereka di Palestina dan mempermudah imigrasi ke Palestina juga memberikan tanah untuk mereka. Sebagai juga pemerintah Amerika Serikat bagian deklarasi ini menunjukkan pada pemerintahan Palestina. Berikutnya merupakan kejadian kemudian populasi meningkat menjadi 12%. Dan demikian, kepemilikan tanah orang Yahudi menurun 2%. Dengan perubahan ini, demokrasi penduduk Palestina kuat dan berbangsa dengan antara Arab dan Yahudi. Lalu kini konferensi besar Palestina diadakan untuk menolak deklarasi Balfour. Lalu pecahan gerakan perlawanan Palestina pertama pada tahun 1920. Kekacauan besar terjadi di kota Yafa. Lalu konferensi di Nablus diselenggarakan menemukan pembongkaran ekonomi dengan Zionis. Dewan Muslim tertinggi Zionis dan di bawah pimpinan Al-Hajj Al-Hussein. Di sisi lain, sekarang dimiliki sebagai organisasi militer Zionis. Meskipun rahasia yang ilegal, namun mendadak Inggris mendukungnya dan seorang mata terhadap seluruh aktivitas. Standar yang diterapkan melalui Inggris menangkap setiap penduduk berbangsa Arab yang menyembunyikan senjata. Gelombang imigrasi besar-besaran terus berdatangan dari Belanda, Rusia, Jerman, dan lain-lain. Populasi yang meningkat menjadi 17%. Lalu terjadi penurunan negara di sekitar 20
faksi-faksi yang menuju seluruh Palestina. Revolusi ini lebih luas dan besar dari revolusi sebelumnya. Aksi mogok terjadi di Palestina selama masa revolusi. Inggris membentuk komisi yang merekomendasikan kembali Palestina menjadi negara Yahudi di utara Arab. Agustus 42. Pengusiran ratusan ribu penduduk Palestina dan wilayah yang diperlukan bagi ini ke wilayah itu menjadi apa? Pada waktu itu, orang Yahudi hanya memiliki 5,5% dari tanah Palestina. Dengan demikian, negara Yahudi yang diusulkan mencakup 33% dari Palestina menolak rencana ini tidak. Di bawah tekanan revolusi, Inggris mengeluarkan apa yang dikenal dengan Macdonald White Circle, berisi perintah penghentian imigrasi ke Palestina dari Libanon dan menawarkan upaya kemerdekaan Palestina dalam 10 tahun. Gerakan Zionis menolak usulan ini. Kelompok teroris yang disebut Haganah itu dan melakukan pembakaran negara yang hanya melawan Palestina, tetapi juga melawan Inggris untuk memaksa mereka melarikan diri dari Palestina untuk mendirikan negara. Salah satu operasi yang paling berdarah adalah pembunuhan atas kemerdekaan Inggris. Proposal kembalian negara Palestina. Pada tahun 1947, Inggris memutuskan untuk mengambil diri dari Palestina dan meminta PBB untuk mengeluarkan resolusi. PBB mengatakan bahwa mengusulkan rencana pembagian nasional resolusi 108. Resolusi ini merekomendasikan pembagian Palestina menjadi 2 negara, Arab dan Yahudi, dan harus tetap menjadi wilayah internasional khusus. Resolusi ini disepakati oleh PBB dan disetujui Amerika Serikat, tetapi menunjukkan saat itu Yahudi hanya memiliki 6,5% dari tanah Palestina, sementara adanya resolusi ini memberikan 56% tanah Palestina untuk Yahudi. Palestina berharap menolak resolusi ini. Resolusi ini tidak berjalan dengan jelas dan pembebasan Palestina yang tak bisa terjadi. Haganah kemudian mengumumkan wajib militer bagi orang usia antara 17 hingga 25 tahun untuk melakukan diri. Di Bali, 3 negara-negara Arab menunjukkan disebut dengan negara gelombang imigran Zionis dan imigrasi Palestina. Imigrasi yang meningkat menjadi 1,5% sebelum perang. Pada waktu itu, orang ini hanya memiliki 9% dari Palestina. Inilah upaya menggambarkan kepemilikan tanah Palestina saat dalam 1948. Pada tahun 1948, Inggris mengambil diri dari Palestina. Perang antara Arab dan tentara yang dipecah telah berakhir pada kemenangan Inggris. Mereka menduduki 78% wilayah Palestina dan mendirikan negara Israel di atas wilayah Palestina. Amerika Serikat segera memberikan pengakuannya. Pada tahun berikutnya, Israel bergabung dengan Amerika dan resmi diakui secara internasional. Dampak perang 1948, Al-Quds terbagi menjadi 2 bagian, yaitu barat kekuatan bumi dan bagian timur di bawah negara. Kemudian Zionis memiliki seluruhnya pada tahun 1967. Dari 9% perang hingga 70% pasca perang. Inilah jika kita ingin menyambut agar kekayaan Palestina, masa utamanya adalah beberapa musuh dari bumi untuk ideologi ini bahwa tanah Palestina adalah milik mereka saja dan mereka harus membangun air dengan segala cara melintasi negara-negara terbesar juga berkonspirasi untuk mewujudkan kemerdekaan. Karena sekarang tujuan strategis mereka di wilayah Palestina. Inilah yang menjadi sebab munculnya persoalan Palestina dan kemerdekaan Palestina. Ya, itu ya. Saya berharap ibu-ibu menyimak. Kalau masih mau lihat lagi, silakan. Nanti saya kirim linknya ke SPK, boleh baca lagi di YouTube sampai hafal sehingga kita bisa menjelaskan kepada anak-anak kita. Sekarang inilah
Mereka menyebutnya dengan wilayah 48. Kenapa? Karena wilayah inilah yang dikuasai oleh Israel di tahun 48 dan Israel berkuasa secara penuh di sini. Jadi kalau kita bicara soal Palestina, kita bicara pertama yang paling penting adalah Al-Quds, karena di dalamnya ada Masjid Al-Aqsa, lalu tepi barat, lalu Gaza, dan jangan lupa yang keempat yang gak boleh kita lupakan, kita bicara juga pengungsian, karena ada lebih dari 7 juta rakyat Palestina yang sekarang hidup susah di pengungsian. Ya, ini ya, perhatikan ya. Oke, lanjutkan kembali. Nah, inilah pengungsian-pengungsian yang ada di daerah Palestina ya. Ini adalah pengungsian-pengungsian di West Bank juga ada, di Gaza ada 8 ya. Di West Bank ada 19 pengungsian, di Jordan ada 10 camp, di Syria ada 9 camp, di Lebanon ada 15 camp, juga di Turki Selatan. Sebagainya ini adalah pengungsian saudara-saudara kita yang pada tahun 48 mengalami genosida dari Al-Quds, larinya ke Gaza, larinya ke Yordania, larinya ke Lebanon, Suriah, ke Turki dan seterusnya. Jadi kalau kita bicara saudara kita di Palestina, bicara di Gaza, di Al-Quds, tepi barat dan terakhir di pengungsian. Oke, lanjut ya. Nah, ini saya banyak sekali sebenarnya perjanjian, tapi perjanjian yang cukup membuat saudara-saudara kita sangat marah, terutama para pejuang di Gaza itu adalah perjanjian ini nih, perjanjian Oslo, yang mana tepi barat ini melakukan kerjasama perjanjian dengan tentara pembebas Palestina di tepi barat yang kita kenal dengan Fatah sama PLO ya. Mereka setuju bahwa Palestina di tepi barat ini dibagi menjadi 3, yaitu wilayah A ya, ini wilayah A nih. Kemudian ada wilayah B ya, sama wilayah C yang tadi kita lihat nih, wilayah C yang semuanya putih itu wilayah C. Di tepi barat ini, area ini di bawah kontrol otoritas sipil dan militer otoritas Palestina. Tetapi mereka tidak bisa, artinya tidak melakukan, tidak memiliki kekuatan karena tidak punya tentara ya, tidak punya militer, tidak bisa melindungi saudara-saudara kita orang Palestina yang ada di tepi barat. Kemudian yang kedua B ini 22% di bawah otoritas sipil Palestinian Authority, tapi kendali militer Israel juga tetap terjadi di sini. Nah, ada seilah yang ada di tepi barat ini 60% itu dikuasai oleh Israel, termasuk kota Al-Quds sekarang ya. Dan inilah kita melihat sudah dibagi tepi barat Gaza, tepi barat juga sudah dibagi-bagi. Lalu ada apa sih di Palestina? Bulan Februari ya, kami waktu itu saya masih jadi saya sudah bukan ketua Adara tadi yang dikatakan. Sejak bulan Mei saya sudah bukan ketua Adara, tapi sampai sekarang masih ketua Adara. Bulan Februari 2023 itu kami menghadiri konferensi Palestina. Di situ saya ketemu sama Miko Pelen. Miko Pelen itu adalah laki-laki kelahiran Al-Quds, kelahiran Yerusalem, beragama Yahudi, sekarang tinggal di Amerika, tapi dia menjadi aktivis pro Palestina. Bahkan bapaknya itu merancang penyerangan Masjid Al-Aqsa pada tahun 48. Tapi dia sekarang pro Palestina. Dia selalu bilang, kalau kalian ingin mengangkat masalah Palestina, orang-orang Islam kalian jangan ngomongin akidah, gak bakal nemu. Tapi katakan kepada dunia bahwa ada 3 yang dilakukan penjajah di Palestina. Yang pertama adalah genosida, yang kedua adalah ethnic cleansing, yang ketiga adalah apartheid. Ya, inilah yang menjadi fokus sehingga apa yang terjadi di Gaza sekarang bisa kita pahami. Anak-anak dibunuh ya, anak-anak yang sampai dibawa ke rumah sakit itu sampai tulangnya keluar karena udah panas. Ibu-ibu hamil yang harus dikeluarkan bayinya tanpa anestesi. Ya, ini benar-benar biadab. 3 rumah sakit sudah dihancurkan. Tempat orang berlindung di sana, sekolah, masjid, gereja semua sudah dihancurkan. Nah ya, ini kita lihat ada apa sih kalau di tepi barat? Kita kayak ibu ya, tepi barat itu yang mana tadi ya? Tepi barat dan Al-Quds itu proyek besarnya adalah Yahudisasi dalam rangka tadi, dalam rangka ethnic cleansing, apartheid dan genosida. Ada 4 Yahudisasi geografis, demografis, identitas, budaya dan peradaban. Yahudi geografis itu apa sih? Memperluas wilayah untuk Yahudi
Palestina dan mendirikan illegal settlement atau pemukiman ilegal buat orang-orang Yahudi yang datang dari luar Palestina. Kedua, Yahudiisasi demografis. Apa itu Yahudiisasi demografis? Paling banyak penduduknya harus Yahudi. Orang Palestina kalau bisa 0% yang ada di Palestina. Apa yang mereka lakukan? Penembakan, penangkapan, dan genosida. Yang ketiga, Yahudiisasi identitas. Nama-nama kota di jalan dirubah. Kota Holil, daerah kota Holil disebut dengan ganti Hebron misalnya. Ya, kemudian tembok buruk disebut dengan tembok ratapan. Nama-nama jalan diganti dengan nama Ibrani. Kurikulum Israel. Sekolah dihapus tetap ibarat wajib menggunakan kurikulum Israel. Kalau tidak, pilihannya hanya dua, dihancurkan atau ditutup. Yang keempat adalah Yahudiisasi budaya dan peradaban. Makanya mereka menghancurkan masjid, mereka menghancurkan makam para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka di Gaza juga menghancurkan gereja. Mereka menghancurkan situs-situs yang ada yang masih menandakan bahwa itu ada sejarah umat Islam. Paham ya? Jadi kalau di Amos itu mereka melakukan Yahudiisasi. Paham? Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, ini yang tadi saya bilang. Tapi tahun berapa Masjid Al-Aqsa berhasil dikuasai Yahudi? 1948. Belum, 48 belum dikuasai. Tahun 1967. Jadi yang pertama mereka lakukan apa ibu-ibu? Mereka menghancurkan wilayah tembok turok ini dan menjadikannya sebagai wilayah tempat mereka beribadah. Ya, nah ini ketika belum dihancurkan, di sini banyak warga Maroko, maka disebut Darul Maghribi. Kenapa disebut Darul Maghribi? Karena Salahuddin Al-Ayyubi ketika membebaskan Al-Quds berterima kasih kepada tentara dan warga Maroko yang membantu dan memberikan wilayah ini untuk mereka hidup damai bersama Nasrani dan Yahudi yang ada di Masjidil Aqsa. Ya, ini dia yang dilakukan. Mereka menghancurkan, membantai, membakar, menghancurkan. Pertanyaannya, apakah ini sekarang saja, waktu itu saja? Tidak, ini berlanjut terus sampai sekarang. Mereka melakukan penghancuran rumah. Ada lihat dua gambar ini bedanya apa? Ada yang tahu ini di mana? Ini di mana? Ini di mana? Ini di mana? Halo? Ini di Gaza. Karena pakai bom, pakai rudal. Ini di tepi barat, pakai alat berat. Mereka menghancurkan dengan alat berat. Mereka nggak ngerudal. Kenapa? Kalau mereka ngerudal, perumahan orang Yahudi ada semua. Jadi mereka pakai alat berat. Kalau di sini kita nggak pakai rudal, pakai bom. Ngancurin rumah saudara-saudara kita. Nah, ini adalah video. Salah satu videonya video lama. Jadi angka-angka rumah yang dihancurkan sudah tidak update. Tapi ibu harus tahu bahwa inilah yang dilakukan oleh Israel setiap hari di beberapa wilayah di tepi barat dan dihancur. Silakan di. Mereka
Ya, lanjut. Ada yang bilang ke saya, sorry saya pakai ini. Ada yang bilang ke saya, Ustazah kan cuma 2-3 rumah aja. Iya, terjadi setiap hari. Terjadi di wilayah pertama yang kita adalah wilayah sekitar Masjid Al-Aqsa, Beita, Lifta, Sejaro, Silwan, Yafa, Negev. Itu yang tujuan mereka menghancurkan wilayah-wilayah yang paling dekat Masjid Al-Aqsa. Kenapa? Karena mereka ingin menstabilkan wilayah itu dan kemudian menghancurkan Masjid Al-Aqsa. Kenapa disebut dengan istilahnya administratif home demolition, penghancuran rumah administratif? Kenapa? Karena mereka membuat itu seolah-olah ilegal. Mereka bikin pengumuman, rumah ini akan kami hancurkan karena tidak bayar pajak. Mereka tuh menentukan PBB setahun itu 150 juta. Jadi setelah berapa tahun kamu bayar, nggak bisa bayar, dihancurin. Bagaimana mereka mau bekerja? Susah bisa kamu bekerja. Semua sektor-sektor ekonomi sudah dikuasai oleh Israel, oleh orang-orang Yahudi pendatang. Yang kedua, yang dianggap apa? Tidak memiliki surat izin mendirikan bangunan. Padahal rumah itu berdiri sebelum Israel berdiri. Maka disebut administrative home demolition. Istilah administratif ini cuma ada di Israel dan itu supaya merusak mereka. Oke? Nah ini kemana mereka setelah mereka diusir? Mereka sebagian ke daerah camp pengungsian yang ada di tepi barat, tapi sebagian dari mereka menetap tinggal di gua. Mereka tidak mau meninggalkan Masjid Al-Aqsa karena mereka ingin menjaga Masjid Al-Aqsa. Ya, di foto-fotonya semua yang saya sampaikan boleh dicek di Google. Valid, ini bukan hoax. Silakan cari dan bisa dielaborasi sendiri, bisa dikembangkan sendiri, bisa bikin konten sendiri. Ya, oke ya. Lanjut. Lalu apa lagi kalau kejahatan mereka? Melakukan tembok apartemen panjangnya 760 km. Tingginya berapa? Minimal 8 meter. Jadi ini sebelum ada tembok, ini ada suatu rumah ibu saya tinggal bilang aja, nyampe. Tapi setelah tembok apartemen jalan dulu, kemudian ketemu dengan checkpoint atau pos militer. Di sana diperiksa berjam-jam, boleh kadang boleh masuk, kadang boleh enggak. Disitulah checkpoint, anak-anak yang sekolah kelasnya digeledah, perempuan-perempuan ditembak, laki-laki dipukulin. Ini orang untuk mau kerja setiap hari jam 3 pagi, minimal mereka 3 jam berada di sini untuk melakukan di checkpoint yang dilakukan pemeriksaan. Nah ini dia. Apalagi kejahatan kepada perempuan. Ada yang tahu cerita Isra Jabis? Isra Jabis adalah ibu berusia 33 tahun. Dia tahun 2015 keluar dari rumahnya pakai mobil, bawa tabung gas untuk isi tabungan. Mobilnya ditangkap oleh tentara, langsung kena luka bakar 60%, 4 jarinya hilang, dalam keadaan luka bakar, langsung dimasukkan ke penjara. Sampai hari ini masih di penjara dan hanya baru sekali ketemu anak sulungnya laki-laki. Dan dia tidak sendirian. Ada juga Jihan Muhammad Husain, ibu dari 3 orang, ditangkap di checkpoint di Kalandia di sebelah utara Yerusalem setelah ditembak 3 kali oleh tentara dan divonis 5 tahun. Juga ada yang muda usianya masih sekitar 17 tahun, namanya Malak Muhammad Sulaiman, ditangkap di Bakamut pada Februari 2016 setelah ditembak dan dipukuli oleh tentara. Vonisnya 10 tahun, berarti sampai sekarang masih berada di penjara Israel. Ya. Nah ini berita baru nih. Ada namanya Ibu Somaya Jawa Barat, ibu 3 anak sedang hamil 7 bulan. Dia ditawan ini kemarin beritanya 9 November. Kemarin waktu di Malaysia, kami ketemu juga dengan seorang perempuan yang keluar dari penjara. Jadi dia bilang dia itu di penjara dalam keadaan hamil 7 bulan. Waktu lagi ngedek melahirkan itu tetap diborgol. Bahkan kalau dia mau menyusui itu cuma satu jari satu tangannya aja yang dibuka borgolnya. Dan itu terjadi kejahatan kepada perempuan-perempuan Palestina yang kita banyak tidak dengar karena tidak dibahas di media-media. Ya, yang kita nggak tahu. Ya. Nah ini kita lihat yang terbaru menyerang pengungsian di Jenin. Jadi jangan cuma fokus di Gaza. Karena Gaza terjadi di Al-Aqsa juga saudara-saudara kita kemarin ketika sholat Jumat hanya 4.000 orang yang boleh masuk. Ya, kemudian di Jenin, di Nablus itu juga terjadi penyerangan oleh tentara Israel.
Buktinya yang di penjara ratusan tahun saja masih bisa punya anak dari istrinya, suaminya dengan sperma selundupan. Gimana caranya? Ya rahasia mereka lah, kalau nggak jadi rahasia kan? Oke, nah ini sudah bertambah 2 kali lipat setelah kejadian di Gaza. Jadi banyak saudara-saudara kita itu yang ditangkap di penjara di tepi barat karena mereka kesal nggak bisa nangkap pejuang, tangkap aja rakyat sipil gitu ya. Dia lagi sholat, dia lagi jalan, ditangkap. Sekarang jumlahnya sudah sampai 10.000. Oke, lanjut. 40% anak-anak Palestina juga ditangkap ya. 40% anak-anak yang ditawan oleh Israel mengalami sexual abuse. Yang perempuan-perempuan juga. Mereka disuruh buka bajunya, suruh buka jilbabnya, cuma pakai mohon maaf ya, BH ke celana dalam, di foto disebar-sebar, fotonya di antara tentara. Ya. Dan ini kami rakyat sekarang banyak ya, bagaimana mereka menyiksa tawanan-tawanan Palestina disebar di TikTok, ya dipukulin, diseret-seret, disebar, di reels, dibuat oleh tentara Yahudi, oleh tentara-tentara Zionis. Nah ini di Jenin kemarin tahun lalu ya, berapa bulan yang lalu, pendudukan Israel membunuh 37 anak Palestina. Ini pasti angkanya sudah jauh ya. Ini Malang Haidar 3 tahun ditembak di kepala, Jabril Sawata dan Jauh Al-Fakori 4 tahun ditabrak oleh pemukul Israel. Ini kita sekarang bicara soal Gaza. Tadi oke, tapi batas sama aku sudah cukup ya. Selalu sudah mulai paham. Jadi sekarang kita bicara Gaza. Ini Gaza Strip, ada 5 wilayah: Jabalia, Nuseirat Camp, ini ada Gaza City, Jabalia, Gaza City, Nuseirat Camp, Deir el-Balah, Khan Yunis, dan Rafah. Ini utara. Ini yang pertama kali dihancurin oleh Israel. Jabalia sudah 2 kali dibom. Dan di sinilah ada masjid, ada rumah sakit Syifa, ada rumah sakit Indonesia, ada rumah sakit Turki itu di sini. Dan ini yang menjadi sasaran. Dan mereka dibilang, kalian disebarin di leaflet. Kalian kalau mau selamat, kalian jalan ke selatan. Begitu di selatan, begitu di jalan mereka ditembak. Mereka dibom ya. Nah ini adalah jalan masuk satu-satunya menuju Rafah. Kemarin memang Indonesia sudah mengirimkan bantuan pemerintah Indonesia, tapi ternyata baru nyampe di Aris, belum dibuka. Kenapa belum dibuka? Nunggu persetujuan Israel. Israel bukan mana mau menyetujui, ya kan? Jadi bantuannya belum nyampe yang kemarin lewat pemerintah itu. Saya sudah dapat informasi. Nah ini silakan diputar video apa yang terjadi di Gaza ya.
Nah, ini sebentar, saya mau tunjukin ini. Kenapa sih Gaza selalu diserang Gaza? Pertama jelas Gaza itu dia sudah diblokade sejak 2007, ya. Dan Gaza itu menjadi jalan masuk para pembebas. Jadi tentara-tentara yang dikirim oleh Rasulullah SAW sampai Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Al-Quds itu lewat Gaza. Yang kedua, Gaza ini mereka resist, mereka melawan. Bahkan kalau kata ulama Palestina itu, Gaza itu ibarat duri di kerongkongan Israel, kecil tapi dia berdiri. Ya, dia kota terpadat, namun tingkat buta huruf paling rendah di antara negara Arab. Bagi orang-orang Gaza itu pintar-pintar. Mereka keluar negeri belajar, dan ketika pulang mereka bisa bikin roket sendiri. Mereka bikin peluru sendiri. Maka jangan percaya sama ustaz yang bilang yang bikin roket itu Israel. Kalau masih ada yang percaya itu okon bin okon. Nah, kemudian dia ada Taifah Mansurah. Ada hadis Rasulullah, ada orang yang selalu bertahan, sekelompok orang yang bertahan walaupun dicaci, dipukul, dibunuh, tetap bertahan, tidak bergeming sedikit pun. Ditanya, ya Rasulullah, mereka itu di mana? Haulal Baitul Maqdis. Mereka itu ada di sekitar Baitul Maqdis, ya. Oke, ini Gaza. Gaza Utara, ada Jabaliyah, ada kota Gaza, ada Gaza Tengah, ada Khan Yunis, ada Jezbalah, di sini ada Rafah, ya. Jumlah penduduknya 2,2 sampai 2,3 juta, 365 km persegi. 64% penduduknya adalah pengungsi, 45,1% pengangguran, 53% tingkat kemiskinan, 70% bahan makanan di sana tidak aman, ya. 97% polusi air. Jadi sekarang kondisinya saudara-saudara kita di sana sudah no food, no water, no electricity. Mulai semalam Gaza sudah blackout, sama sekali blackout, ya. Bahkan mereka terpaksa. Saya kemarin ketemu sama orang Palestina, saya tanya kemarin, itu saya sedih melihat orang Gaza pada musik. Dia bilang, jangan khawatir, mereka tidak akan meninggalkan Gaza. Mereka sekarang harus melarikan diri ke selatan, ke Khan Yunis, karena di sana masih lumayan, masih belum parah seperti di Jabaliyah dan seterusnya, gitu, ya. Nah ini, oke lanjut. Nah ini jadi Gaza itu sejak 2006 ini sudah 5 kali diserang. 2008, akhir 2008, 2012 8 hari, 2008 tadi 23 hari, 2014 50 hari, 2021 11 hari di bulan Ramadan, dan sekarang sudah 35-36 hari. Jadi sekarang saudara-saudara kita lagi jalan, ini udah hancur-hancuran nih. Jadi jalan ke sini, dan di sini tinggal menunggu. Saya bilang sama teman saya takut banget mereka nyebrang Rafah ke Mesir, setelah itu mereka tidak bisa kembali, dan di sini dikuasai oleh Israel. Dia mengatakan, saudaraku jangan khawatir, kami tidak akan meninggalkan Gaza. Kami akan tetap tinggal di Gaza karena kami belajar dari peristiwa Nakba. Kami tinggalkan ketibaran, kami tinggalkan Al-Quds, dan sekarang mereka berada di sana. Nah ini di Gaza ada Jabaliyah Camp, pengungsian paling besar. 1 kilometer persegi itu dihuni 35.000 jiwa. Dan dia sudah 2 kali datang, udah rata, udah nggak ada sisa, ya. Kemudian Nusairat Camp dan Khan Yunis ini agak di tengah-tengah, ini di selatan. Ya sekarang banyak para orang-orang Nusairat sekarang menyambut mereka seperti orang-orang hijrah di masa Rasulullah SAW, menyambut mereka dengan apa yang mereka punya, gitu ya, untuk menyambut saudara mereka dari sebelah utara. Nah ini semua sudah menjadi syahid. Mereka berkumpul, bikin foto, insya Allah di surganya Allah untuk keluarga, ya. Mulai dari kakek dan anak-anak semuanya sudah syahid fisabilillah. Nah ini penyerangan di masih terus terjadi rumah sakit Indonesia, tapi yang diserang itu baru sekitar-sekitarnya aja. Jadi sekarang Israel lagi ngancam. Ini kenapa sih orang yang bersembunyi di rumah sakit Indonesia di utara itu nggak ke selatan? Mereka bertahan, tapi diancam yang mengungsi di situ. Mereka bom dan banyak sudah menjadi korban. Boleh diputar ini baru ya, baru kemarin. Sebenarnya banyak yang bisa dilihat, tapi saya nggak mau mengatakan di sini karena saya tahu pasti banyak yang luar sana.
Nah ini ada hadis yang menjadi inspirasi bagi kita semua. Seorang perempuan khadimnya Rasulullah bertanya, mungkin kalau sering mendengar Rasulullah bercerita tentang keutamaan Masjidil Aqsa, keutamaan Baitul Maqdis, sehingga dia mengatakan, ya Rasulullah, aftina di Baitul Maqdis, beri kami fatwa tentang Baitul Maqdis. Kata Rasulullah, fatul basyar wal mansyar, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, tempat kalian dikumpulkan dan dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Tidak ada langit yang terbuka di hari kiamat kecuali langit di atas Masjidil Aqsa. Datangi, sholat di sana. Lalu kata Maimunah, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya bisa ke sana? Fatuh di laut zaitan usrojufi, kirimkan donasi terbaik kalian supaya Masjidil Aqsa tetap berdiri. Ya, benar. Ada yang bilang ke saya kira Maimunah bin Hasan ini umurnya udah 20 tahun. Ternyata ketika dia bertanya umurnya baru 9 tahun. Berarti apa? Rasulullah SAW mengedukasi mulai dari yang masih sangat kecil, yang sudah dewasa diedukasi tentang keutamaan Baitul Maqdis. Membela Palestina harus punya ilmu, karena kalau nggak kita kemakan hoax. Dan ini yang kami dapat ini bukan pikiran saya, makanya saya bilang yang mau ngambil boleh, syaratnya disampaikan kembali. Karena ini saya dapat dari konferensi dari saya yang memang orang-orang Palestina, ulama Palestina ya, bukan kalau saya sendiri, ini bukan ilmu dari orang. Saya cuma menyampaikan. Sekali lagi yang mau boleh, tapi wajib disampaikan. Yang nggak mau menyampaikan haram hukumnya untuk mengambil materi. Ya. Nah ini pengungsi yang tadi di jalan disuruh pengungsi, ternyata di jalan juga dipukul. Boleh kita melihat ada ibu-ibu yang bawa kresek, isinya cuma gumpalan-gumpalan gaji dari anaknya. Karena dia bawa dari rumahnya, dia tahu anaknya dikumpulin kresek, dimasukkan ke dalam kafan. Oke. Ini juga pos-pos sudah mulai diturunkan lagi di atas rumah sakit Ashifa, rumah sakit terbesar. Ini pos yang dilarang oleh dunia internasional, tapi tetap dipakai oleh penjajah. Nah ini boleh dikirim, boleh di sebelah kiri ini seorang anak yang dioperasi tanpa menggunakan obat infus dan dia mengaji supaya rasa sakitnya hilang. Silakan. Kita ke sesi nah, berikutnya ini ada seorang perempuan yang baru diamputasi kakinya, tapi dia harus operasi. Dia menangis ya. Nah ini boleh dicoba. Ini juga profil anak-anak Gaza yang luar biasa dengan kekuatan Qurannya.
bom itu mereka rakit sendiri ya. Brigadir Izzuddin El-Qassam. Saya sengaja menampilkan ini supaya tidak pesimis, supaya kita tidak pesimis ya. Tentara nggak bisa menemukan mereka, akhirnya dendam untuk warga sipil supaya mereka keluar. Tapi rakyat Gaza udah tahu mereka sedang berjuang, dan rakyat Gaza itu punya proyek besar yang namanya Masyru' al-Istishhad, proyek mati syahid. Itu mereka mati syahid. Karena mereka tahu itulah yang harus mereka lakukan untuk memperoleh kemerdekaan Palestina. Inilah yang dilemparkan ke wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Yahudi, oleh Israel ya, oleh Zionis. Nah itu yang tadi mereka buat yang sudah melanjangkan Tel Aviv. Dan sebenarnya kerugian dari umat Israel itu jauh lebih banyak daripada yang ada di media massa. Ya jauh lebih banyak. Tapi dulu Nah terakhir saya tutup dengan para pejuang bilang tunggu surprise 11 November akan ada surprise dari Israel hari ini. Kita doain. Yakin gak sih kita Palestina merdeka? Ada yang bilang sama saya, Ustazah gimana kalau Gaza hancur, Palestina hilang? Saya bilang, pertanyaannya saya balik, gimana kalau Palestina merdeka, tapi kita gak punya kontribusi apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.